Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita sehat, yang mengaruniakan kepada kita iman dan juga Islam dan juga segala sesuatu yang sampai sekarang ini menjadi hal-hal yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam diri kita. Nikmatnya jadi orang Islam, nikmatnya jadi orang yang beriman, ini mengalahkan segala hal, mengalahkan semua nikmat, mengalahkan segala sesuatu, semahal apapun itu, seberharga apapun itu di mata manusia. Kalau misalkan dibandingkan dengan Islam dan juga iman, tidak ada harganya lagi. Iman Islam ini adalah nikmat yang paling luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba terpilihnya. Dan di sini kita dapat tambahan nikmat lagi berupa perjalanan kita menuju Allah, berupa perjalanan kita untuk nyari-nyari pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat firman-firman Allah, lewat perlakuan-perlakuannya Nabi, fi'il-fi'ilnya Nabi, lewat iqrarnya Nabi, segala hal yang menjadi sesuatu yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dirangkumkan oleh para ulama kita menjadi hal-hal yang patut untuk kita pelajari agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu kemarin kita membahas tentang i'tikaf, membahas tentang keagungannya masjid, membahas tentang perkara-perkara yang harusnya menjadi porsi besar di dalam kehidupan kita, punya porsi yang besar di dalam hari-hari kita agar kita masuk di dalam golongan hamba-hamba yang ahlu masjid. Orang-orang yang sering kali ke masjid dan sering kali tinggal di dalam masjid. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain fasrun wa idza dakhaltal masjid. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang i'tikafnya, sekarang kita membahas tentang adab yang berkaitan dengan masjid. Adab yang berkaitan dengan masjid. Masjid itu sendiri secara bahasa adalah makanus sujud atau tempatnya sujud. Jadi masjid itu diambil dari kata-kata sajada yasjud atau sujud. Maksudnya apa? Berarti masjid itu apa? Yo, masjid itu adalah tempatnya seseorang untuk bersujud. Tempat sujud itu namanya masjid. Jadi misalkan jenengan sujud di sini, ya di tempat ini, maka ini bisa menjadi masjid kita. Kita sujud di sana itu bisa jadi masjidnya kita. Jenengan sujud di tempat duduknya jenengan masing-masing, maka tempat itu menjadi masjid kita masing-masing. Ini secara bahasa. Maka sujud, tempatnya sujud. Dan sujud niku nggih, sujud itu di dalam syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang diharamkan kecuali sujud kepada Allah. Jadi peletakan jabhah, kita meletakkan kening kita di atas tanah dengan bentuk sujud, dengan bentuk bersujud, itu hanya boleh dilakukan kalau untuk Allah. Kalau untuk selain Allah tidak boleh. Ikraman kah, untuk memuliakan seseorang kah, untuk meninggikan seseorang atau memberi penghormatan kepada seseorang, itu di dalam syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang. Di dalam syariatnya Nabi Muhammad dilarang. Kalau syariat sebelum-sebelumnya, kalau syariat qadimah atau syariat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih diperbolehkan. Orang sujud untuk memuliakan orang lain, sujud untuk menghormati orang lain masih diperbolehkan. Seperti yang Allah Ta'ala katakan atau perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Sujudnya malaikat waktu itu seperti apa? Ya sujud kayak sujudnya kita. Sujud seperti sujudnya kita. Makanya kalau kita lihat di dalam sholat kita itu,
kita rukuk 1 kali, kita rukuknya 1 kali, sedangkan sujudnya itu dua kali. Kenapa kok seperti itu? Karena dikatakan para malaikat waktu diperintahkan sama Allah Ta'ala itu sujud, mereka sujud. Setelah sujud, bangkit dari sujud, ngelihat ternyata setan atau golongan iblis itu tidak mau sujud, maka otomatis para malaikat ini langsung sujud untuk kedua kalinya. Sujud yang pertama Allah Ta'ala perintahkan untuk memuliakan Nabi Allah Adam. Sujud yang kedua dilakukan para malaikat untuk mensyukuri nikmatnya mematuhi perintah Allah Ta'ala, tidak seperti para iblis. Jadi sujud pertamanya karena perintah dari Allah Ta'ala, sedangkan sujud yang kedua mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur. Jadi sujud syukur atas nikmat, kok dikasih hati, kok dikasih badan, dikasih ruh, mau taat sama Allah Ta'ala, tidak seperti iblis yang dikalahkan dengan kesombongannya sehingga tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Makanya sujudnya 2 kali. Kalau rukuknya cuma satu kali, rukuk cuma 1 kali, sedangkan sujud 2 kali karena ngikuti apa yang dilakukan oleh para malaikat. Jadi sujud itu secara bentuknya di dalam syariatnya Rasulullah SAW tidak boleh kecuali untuk Allah dan kecuali di dalam sholat. Di luar sholat tidak boleh sujud. Main jenengan kalau sujud syukur dimulai dengan takbiratul ihram, sujud, habis itu tasyahud akhir, salam. Tetap dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jenengan sujud tilawah juga seperti itu sampai ke ayat-ayat sajadah, wasjud waqtarib, misalkan di dalam surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, jenengan sujud tilawah misalkan. Nah, sujud tilawah ini gimana caranya? Takbir, sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, tahiyat, salam. Ini namanya sujud tilawah. Tetap ada di dalam koridor sholat. Kalau umat-umat Nabiullah Yusuf, ketika menceritakan para abahnya, ibunya, keluarganya ketika kembali lagi ke Mesir, ketika ketemu sama Nabiullah Yusuf pertama kali, sujadah. Mereka sujud kepada Nabiullah Yusuf. Sujud kepada, ini bentuk apa? Bentuk ikroman, bentuk memuliakan Nabiullah Yusuf, bentuk pemuliaan kepada seseorang. Di syariat yang lalu boleh, sedangkan di syariatnya Rasulullah SAW tidak boleh. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan, lau kuntu la amurun, kalau misalkan saya itu memerintahkan ahadan yasjud li ahadan, seseorang sujud kepada seseorang, maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Berhubung syariat sujud itu tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang istri pun tidak boleh sujud kepada suaminya walaupun bentuknya adalah ikroman, walaupun bentuknya adalah pemuliaan. Makanya sujud itu bentuknya bisa jadi sujud. Tapi yang terpenting dari sujud ini apa? Yang terpenting dari sujud ini apa? Yang terpenting adalah tunduknya hati kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulunya boleh, dulunya boleh memuliakan orang dalam bentuk sujud, boleh. Menghormati orang dalam bentuk sujud, boleh. Tapi di syariatnya Rasulullah SAW tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh di luar sholat, nggak boleh untuk hal lain, nggak boleh, nggak ngadep kiblat, nggak boleh, nggak ngarah ke Ka'bah, nggak boleh. Maka sujud ini cuman boleh sesuai aturannya sholat, dan dengan caranya sholat berhadas besar atau berhadas kecil juga nggak boleh sujud. Sedangkan tempat yang kita khususkan untuk orang melakukan sujud di situ kita namakan dengan masjid. Masjid, kenapa kok masjid ini menjadi tempat yang mulia? Karena banyaknya orang sujud di tempat itu. Karena banyaknya orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala di situ. Karena banyaknya orang yang ingat Allah di situ. Karena banyaknya orang beribadah di tempat tersebut yang menunjukkan bahwasanya hati mereka itu sujud kepada Allah Ta'ala, tempat itu kita namakan dengan masjid. Kita namakan dengan masjid.
Dan tempat yang diwakafkan untuk jadi masjid, masjid yang dijadikan tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak aturan tersendiri yang harusnya halal di luar, haram dilakukan di dalam masjid. Yang boleh dilakukan di luar, haram dilakukan di tempat yang kita namai dengan masjid. Apa aja yang haram? Jual beli di masjid haram. Oke, jual beli di masjid itu haram. Kalau jenengan misalkan ketemu orang di dalam masjid kok tawa-tawa barang, jualan, promosi, promosi iklan, aku bakulan jilbab ini loh katalognya, ndak bawa barang dia misalkan, tapi yang dibawa katalog, katalog bentuknya apa namanya, gambar-gambarnya jilbab misalkan, ini harganya sekian, apa yang harus kita katakan? La arbahallahu alaik, muga-muga daganganmu bangkrut, muga-muga daganganmu ndak payu, muga-muga daganganmu itu ndak dijalankan usahamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masjid bukan tempatnya jualan. Masjid bukan tempatnya berdagang. Ada banyak tempat di luar masjid yang bisa kita gunakan untuk jualan, tapi kalau di masjid ndak boleh. Tidak boleh ada urusan dunia di dalam masjid. Orang rapat di dalam masjid, kok rapatnya masalah pembangunan ini, pembangunan, bukan pembangunan sekolah, pembangunan jalan misalkan, atau pembangunan jembatan misalkan, tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Taruh di luar. Masjid dibangun untuk sujud, masjid dibangun untuk ibadah, masjid dibangun untuk zikir, bukan untuk hal-hal yang semacam itu. Rasulullah pernah memerintahkan seseorang ketika ada orang kelihatan jualan di dalam masjid, sama Rasulullah didoakan, la arbahallahu alaik, muga-muga daganganmu bangkrut. Semoga daganganmu tidak dipayuk nih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun payuk, tidak ada keberkahan di dalamnya. Ini yang namanya masjid. Jadi ada aturan banyak di dalam masjid itu. Tidak boleh jual beli di dalam masjid, tidak boleh masukkan kotoran di dalam masjid, tidak boleh masukkan sesuatu yang najis di dalam masjid. Yang kotor aja tidak boleh. Yang kotor aja tidak boleh. Rasulullah pernah marah sekali karena ketika ngelihat dindingnya masjid ini ada orang nukhamah. Nukhamah itu orang dahak. Orang dahak habis itu diserne di masjid. Diserne di masjidnya Rasulullah. Maka sama Rasulullah ngambil kayu, dikerik sama Nabi, dikerik sama Nabi. Setelah itu beliau ngambil minyak wangi, dikasih minyak wangi di tempat itu. Sambil mukanya berubah merah karena marah. Rasulullah tidak ngomong jangan begini, tapi Rasulullah menunjukkan dengan wajahnya bahwasanya yang seperti ini tidak boleh ada di dalam masjid. Tidak layak, pel disar-sarne di situ atau ditaruh di karpetnya, tidak boleh. Masjid ini tempat yang bersih, dan harus selalu kita bersihkan karena yang memerintahkan untuk membersihkannya Allah Taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabiullah Ibrahim sama Ismail bangun yang namanya Ka'bah, Ka'bah dibangun dengan harta yang paling halal, dengan harta yang paling bersih. Ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu bangun dengan harta mereka yang paling murni, dengan harta mereka yang tidak tercampur sama syubhat sekalipun, tidak tercampur di situ. Setelah itu Allah Subhanahu wa antahira bait wa id ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-taifina wal 'akifina warruk'is sujud. Katanya Allah Taala mengatakan telah kami bikinkan perjanjian antara kami dengan Nabiullah Ibrahim dan Ismail, setelah kalian membangunnya tahira, hendaknya dijaga kebersihannya. Untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang lagi tawaf di situ, lit-taifina wal 'akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf di situ, warruk'is sujud, dan juga untuk orang-orang yang rukuk sujud di tempat tersebut. Maka ini perjanjian ini juga sebenarnya umum untuk semua masjid yang ada. Semua masjid yang ada selain setelah dibangun tidak oleh diperune begitu saja, tidak boleh. Harus dijaga kebersihannya, harus dikasih aturan-aturan agar selalu terjaga kebersihannya. Tidak boleh kalau kita masuk ke situ, habis itu membawa makanan ini harus istilahnya harus dikembalikan. Jadi makan di masjid apa boleh? Boleh saja. Tapi masalah kebersihannya harus sangat kita perhatikan. Harus sangat kita. Habis kalau kita bikin kotoran di situ, dia dibersihkan. Bungkus-bungkus makanan dikeluarkan. Bawa minumannya plastiknya ini dibawa keluar karena ini tempatnya sholat, ini tempatnya
rukuk sujud kepada Allah Ta'ala, maka harus kita jaga kebersihannya bersama-sama. Kalau sesuatu yang najis haram dimasukkan. Sesuatu yang najis kita masukkan ke dalam masjid tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Makanya jangan kalau mau masuk ke dalam masjid, sandal ini kan dilepas, dilepas. Kalau misalkan tempat sandalnya ini di dalam masjid, tempat sandalnya ini di dalam masjid, kita harus melihat sandal kita ada najisnya apa enggak. Kalau ada, misalnya ketempelan apa, misalkan taiknya burung apa piye, keinjek apa yang kotor, harus dibersihkan dulu, baru boleh kita masukkan ke rak yang ada di dalam masjid. Kalau di luar tidak masalah, kalau di luarnya masjid masih tidak masalah. Tapi kalau dibawa masuk ke dalam masjid tidak boleh. Anak kecil yang pakai pampers, pampesnya sudah ada pipisnya atau pampesnya ada BAB-nya, dibawa masuk ke dalam masjid tidak boleh. Dibersihkan dulu, baru bawa ke dalam masjid. Ganti dulu pampesnya, baru masukkan ke dalam masjid. Tidak boleh masjid ini dimasuki sesuatu yang kotor. Makanya orang haid tidak boleh masuk. Orang nifas tidak boleh masuk, orang junub tidak boleh masuk. Di dalam masjid itu Rasulullah mengatakan haramna hadzal masjid, kami mengharamkan tempat ini, masjid ini dimasuki oleh orang junub, dimasuki orang yang sedang haid ataupun juga nifas. Tidak boleh. Alasannya apa? Membawa kotoran. Karena mereka membawa kotoran. Selain mereka yang namanya junub itu artinya apa sih? Orang yang jauh. Sedang dia ini kondisinya sedang dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dibersihkan dulu baru boleh masuk ke dalam masjid. Kalau haid, haid ini bukan junub sebenarnya, tapi dia membawa hadas besar dan ada kotoran di bagian kemaluannya, maka harus dibersihkan dulu baru mereka boleh ke dalam. Maksudnya dibersihkan suci. Dia sudah suci, berhenti dulu darahnya, baru boleh masuk ke dalam masjid. Kalau belum bersih, maka tidak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi banyak hal yang berbeda. Setelah satu tempat itu kalau sudah diwakafkan ini masjid, ini adalah namanya masjid. Banyak hal yang berbeda di situ. Harta yang masuk ke situ bukan lagi hartanya umat, tapi hartanya masjid. Ini rumahnya Allah. Ini tempatnya Allah. Harus dijaga kebersihannya dan perkara-perkara yang tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Dan tidak boleh ada kelalaian di dalam. Maksudnya kita kalau mau menggunakan masjid harus untuk urusan-urusan yang di situ unsurnya adalah kebaikan. Makanya sedih sekali kalau melihat ada orang akad nikah di dalam masjid bagus, seperti yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Akad nikah di dalam masjid boleh, tapi pesta-pesta di dalamnya tidak boleh. Berpakaian yang berlebihan di dalamnya. Memang benar Allah Ta'ala, khudu zinatakum inda kulli masjid, bawa perhiasan kalian, pakai baju yang terbaik, pakai perhiasan kalian ke dalam masjid-masjid kalian. Tapi kira-kira orang ketika akad nikah dandan, ini untuk Allah apa untuk akad nikah? Untuk akad nikah, tinggi pamer-pamer, tinggi foto-foto, gitu. Biar kelihatan cantik saya di foto, biar kelihatan cantik saya ketika sedang berhajat, dan lain sebagainya. Makanya perlu sangat kita perhatikan. Makanya ketika saya diundang, kalau misalkan ada orang undang pengajian kok di dalam masjid dan audiennya ini ibu-ibu, langsung saya tidak mau. Urusannya bukan karena saya tidak mau, bukan. Tapi ada aturan khusus yang Allah Ta'ala bikin di dalam masjid yang harusnya kita patuhi. Dan kalau ibu-ibu yang ngaji di dalam masjid, mesti ada yang haid apa enggak? Mesti. Di sini, duduk di sini, kita duduk bersama, mesti ada yang lagi berhalangan. Mesti ada yang sedang haid. Dan orang haid, orang nifas, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Saya tidak mau ikut nanggung dosanya. Saya tidak mau ikut, Kak Minah bikin pengajian di masjid. Orang-orang yang datang sembarang, ibu-ibu pokoknya. Ini ada yang haid satu aja. Saya misalkan pas ngaji pas tidak haid. Saya pas ngaji tidak haid, tidak dosa saya di dalam masjid. Tapi orang yang ikut duduk di situ, ikut ngaji di situ, karena dia sedang haid, saya ikut nanggung dosanya. Tidak mau saya. Makanya kalau bikin pengajian ibu-ibu, mendingan di musola, silahkan, di rumah, silahkan, di sekolahan, silahkan, di madrasah, silahkan. Tapi kalau untuk masjid, tidak boleh. Karena masjid ini ada aturan-aturan khusus yang Allah Ta'ala terapkan untuk
siapa saja yang boleh beraktivitas di dalamnya. Yang tidak boleh, ya harus ikut aturannya. Tidak boleh. Haram, nggih, haram itu adalah sesuatu yang haram. Dan hakikat dari masjid sujud, nggih. Jadi masjid ini artinya adalah tempat sujud. Ketika kita punya hati-hati yang seperti masjid, yang kita ramaikan dengan sholat, kita ramaikan dengan zikir, kita ramaikan untuk ingat sama Allah Ta'ala, hati kita sendiri itu menjadi masjid itu sendiri. Menjadi masjid itu sendiri. Jadi hati kita bisa bawa masjid kita, bisa berubah menjadi masjid ketika hati ini kita ramaikan dengan perkara-perkara yang menjadi perhatiannya masjid. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan kepada beberapa orang yang mau berangkat ke Mekah, mau berangkat ke Madinah, beliau mengatakan, "I'lam anna lillahi fi batinika baitan." Ketahuilah wahai orang yang mau berangkat safar, yang kamu tuju adalah masjidnya Nabi, yang kamu tuju adalah Masjidil Haram. Ketahuilah bahwasanya kamu sendiri di dalam dirimu itu ada rumahnya Allah Ta'ala. Ada rumah Allah Ta'ala di dalam dirimu. Waqad amara Ibrahim wa Ismaila ayyutahhira. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail untuk senantiasa menjaga rumahnya Allah Ta'ala untuk tetap dalam keadaan bersih, kamu pun dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk menjadikan rumahnya di dalam hatimu senantiasa bersih. Bersihkan terus dari hubbud dunia, dari kecintaan kepada dunia. Bersihkan terus dari sifat hasud, bersihkan terus dari sifat sombong, bersihkan terus dari sifat ujub, bersihkan terus dari sifat riya, karena kamu pun di dalam hatimu, Allah Ta'ala punya rumah di dalam hatimu. Bersihkan terus dari perkara-perkara yang buruk yang bisa mengotori rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita ini kalau kita sambungkan, kalau kita terus menjaganya dari perkara-perkara yang buruk, dia sendiri itu bisa menjadi sebuah masjid. Bahkan sebagian orang-orang soleh terdahulu itu, beberapa di antara mereka ada yang ketika berada di dalam pintunya masjid, mereka itu berdiri lama sekali. Sampai orang-orang yang ada di belakangnya ini nyapo, wong iki kok ngadeg tok di pintu masjid. Ada orang masuk, dia tetap aja di depan pintunya masjid. Akhirnya ada orang yang mengatakan, qala malak, kamu itu ngapain? Kok berdiri terus di pintunya masjid? Maka beliau mengatakan, baitu Rabbi, ini adalah rumahnya Allah. Wa awwalu ma adkhul undaru ila qalbi. Dan pertama kali ketika aku mau masuk ke dalam rumahnya Allah Ta'ala, berarti saya mau ketemu sama Allah Ta'ala, dan tempat yang dilihat sama Allah Ta'ala ini bukan yang luar ini yang kelihatan dari saya, tapi hati saya. Maka saya sebelum masuk ke dalam masjid, ukhrij, saya keluarkan perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang jelek, najis-najisnya hati, kotoran-kotorannya hati, saya usahakan untuk saya keluarkan terlebih dahulu, karena saya akan ketemu sama sang pemilik hati ini. Saya akan ketemu sama sang pemilik hati ini, saya keluarkan dulu biar pantas untuk dilihat, biar pantas untuk dipandang, biar bisa diperhatikan, dan Allah Ta'ala setelah diperhatikan dan kelihatan bersih, Allah Ta'ala akan menitipkan banyak hal di dalam tempat tersebut. Nah, kalau kita lihat orang-orang kita bukan cuma jenengan saja, saya juga termasuk. Lek masuk masjid itu kan sering-sering blunus, ndak ngereken, pokoknya neng masjid enak, adem, AC. Masjid-masjid sekarang kan enak-enak gitu, cantik-cantik. Padahal perhiasan terindahnya sebuah masjid itu bukan ornamen-ornamennya, bukan marmer-marmernya, bukan karpet-karpetnya, bukan AC-AC-nya, tapi manusia-manusia yang sedang sujud di tempat tersebut. Itu perhiasan terindahnya masjid. Kalau kita bandingkan masjidnya kita sama masjidnya Rasulullah SAW, apian endi? Bagusan masjidnya kita luar biasa. Bagusan masjid-masjid, nggak usah masjid, musola samping rumahnya kita aja loh, sama masjidnya Rasulullah SAW masih indahan kita. Paling enggak kalau musolanya kita tekelan kabeh,
karpetan kabeh, nggih. Karpetnya ada, ininya semuanya adalah tekel itu bahasa Indonesia. Porselin, nggih, porselin. Masjidnya Nabi, boten. Bahkan cita-cita terbesarnya, pernah Rasulullah itu ketika malam Lailatul Qadar niku nggih, hujan deras sekali, nggih. Maka atap-atapnya masjidnya Nabi itu ngerembes air semuanya, nggih, ngerembes air semuanya. Dan yang dikatakan sama Rasulullah ketika waktu itu, ketika hujan seperti itu, bukannya bingung di ember, enggak. Rasulullah malah mengatakan, saya pengen nanti ketika kita sholat id, ya, nanti ketika ketika saya sholat, saya pengen menempelkan dahi saya ini di atas tanah yang bercampur sama air. Ya. Jadi Rasulullah sujud di atas tanah, ya, di atas lantai masjidnya itu, dan harapannya beliau lantai ini tadi terkucuri sama air, jadi yang nempel itu istilahnya debu yang nempel di dahi saya itu semakin banyak. Dan di situ sir dari ahli sujud yang sebenarnya. Oke, sujud ini apa sih? Sujud ini kan tunduk, patuh, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan zat yang maha mulia, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan feel tersebut, mendapatkan rasa tersebut, saya sujud, saya naruh dahi saya di atas tanah, saya ini manusia paling hina, saya ini manusia paling berdosa, saya ini manusia yang paling rendah, yang berhadapan dengan zat yang maha mulia. Di situ hakikat sujud yang sesungguhnya. Bukan sujud api-apian sajadah, duduk sujud di masjid yang paling mewah, aku tak ganti ndak usah neng musola pinggir rumah, ndak level. Itu loh, ada masjid baru, bagus sekali. Pindah ke sana, pindah. Hiasannya masjid itu ndak dipandang sama Allah. Ornamennya masjid itu ndak dipandang sama Allah. Karpetnya masjid juga ndak dipandang sama Allah Ta'ala. Yang dipandang sama Allah Ta'ala hati-hatinya orang-orang yang sujud rukuk di tempat tersebut. Makanya ndak terkalahkan masjidnya Nabi yang super duper sederhana, yang ndak ada apapun hiasan di dalamnya, ndak ada bandingannya dengan masjid manapun. Pahalanya ndak bisa disamakan, feel-nya ndak bisa disamakan, kebaikannya ndak bisa disamakan. Karena apa? Karena manusianya yang berbeda. Yang sujud di masjidnya Nabi, yang sujud di masjid-masjid kita, musola-musola kita, beda level imannya, beda keimanannya, beda cara sujudnya, beda. Mungkin caranya sama secara bentuk, tapi khusyuknya mereka, sambungnya mereka kepada Allah Ta'ala ini jauh berbeda. Makanya jadi masjid yang paling mulia. Jadi masjid yang paling mulia setelah masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjidil Haram. Jadi seperti cita-citanya Nabi cuma seperti itu, simple. Makanya jenengan jajal sekali-kali sujud, ndak usah pakai sajadah. Sujud jenengan di atas tanah seperti itu. Ben ngerasane koyo ngene sujudnya Nabi. Oh, seperti ini sujudnya Rasulullah. Bergono reget Kak. Iya reget enggak apa-apa. Kotor enggak apa-apa, dibersihkan habis itu. Nggih, dibersihkan. Yang kotor itu bisa dibersihkan, tapi kotornya hati ini lho piye carane ngresiki. Gimana caranya kita mengeluarkan hal-hal yang buruk di dalam diri kita, karena itu jauh lebih merusak ketimbang kotoran yang ada di luar. Kotoran yang di luar diresiki katek banyu, digusah seperti ini hilang. Tapi yang ada di dalam hati ini, yang namanya sombong, yang namanya riya, yang namanya ujub, yang merasa paling ini, yang merasa paling ini, yang merasa paling tinggi dan lain sebagainya, ini piye carane ngresiki kalau bukan dengan cara-cara yang. Makanya ketika kita sujud, jangan sujud sunnah, sholat sunnah misalkan, atau sholat apapun, ketika bersujud hadirkan di dalam hati, ya Allah kasih saya rasa sujud seperti yang jenengan kasihkan kepada orang-orang terdahulu. Kasih saya rasa-rasa khusyuk seperti yang Anda berikan kepada orang-orang terdahulu. Ketika sholat juga seperti Allahumma atini Allahumma atini mithlama tu'ti ibadaka sholin. Ya Allah kasih saya rasa seperti yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Karena itu lebih penting. Karena itu lebih penting. Yang gambaran atau bentuknya sholat
mungkin beda-beda. Madhab Syafi'i sama Hanafi beda. Hanafi sama Hambali beda. Hanafi sama Maliki semuanya berbeda. Tapi kalau tentang sujudnya hati, tentang sujud tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Nah, walillah. Jadi seperti itu. Wa idza dakhalatal masjid. Nah, di sini aturannya masuk ke dalam masjid diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu masuk ke dalam masjid faqaddim rijlakal yumna. Dahulukan kaki yang sebelah kanan. Dengan niatan apa? Dengan niatan bahwasanya kita menghadirkan tempat ini adalah tempat yang mulia dibandingkan tempat yang saya pijak sebelumnya. Tempat yang saya masuki ini tempat rumahnya Allah Ta'ala, yang saya harus lebih memperhatikan kondisi ruh saya ketimbang yang nampak. Yang harus saya memperhatikan tempat pandangnya Allah Ta'ala ketimbang yang kelihatan di antara para manusia. Kalau orang-orang sekitar kita, yang kelihatan mukena kita, yang kelihatan sajadahnya kita, yang kelihatan tasbihnya kita, yang kelihatan Qur'annya kita. Tapi kalau Allah Ta'ala, yang dilihat adalah pakaian-pakaian yang nempel di dalam hati-hati kita. Yang harus kita tempelkan sing api-api. Keikhlasan masukkan di situ, ketulusan masukkan di situ, kebaikan hati masukkan di situ, perkara-perkara terpuji itu tadi masukkan, tempelkan, karena itu pakaian hati-hati kita yang akan selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masuk, hadirkan niat itu. Ya Allah, saya masuk ke tempat yang lebih mulia. Saya pakai kaki kanan saya karena tempat sebelum saya ini jauh lebih buruk ketimbang yang saya masuki sekarang ini. Waqul, setelah itu bacalah doa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca bismillah dulu, setelah itu baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mengatakan Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan bukakan kepada saya pintu rahmatmu. Bukakan untuk saya pintu rahmatmu. Dikatakan setan ketika kita membaca doa ini, ketika kita mau masuk ke dalam masjid, setan mengatakan ustima minni sairul yaum. Orang ini bebas dari bisikan-bisikanku sepanjang hari. Bukan cuma waktu dia di dalam masjid saja, tapi sepanjang hari dia akan bebas dari godaan. Wala tajlisanna hatta tusalli rak'atain. Setelah itu ketika kita masuk ke dalam masjid, sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang kita kenal dengan nama tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kalau musola Kak, bisa enggak kita sholat tahiyatul masjid? Bisa. Di musola pun juga bisa, karena musola hakikatnya juga tempatnya sholat. Tapi walaupun aturannya tidak khusus seperti halnya masjid, tapi bisa kita melaksanakan tahiyatul masjid di dalam musola. Di dalam musola juga ada anjuran untuk melaksanakan tahiyatul. Fa'ilam tatamakan minas shalah, kalau kamu tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid, misalkan masuk mepet sama iqomah, mepet sama imamnya sudah maju ke depan untuk memimpin sholat. Gimana ini? Baca 4 kali subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah sebagai pengganti dari 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau tidak sempat baca tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu wa idza kharajta minhu, kalau kamu keluar dari masjid faqaddim rijlakal yusra, maka gunakan kakimu yang sebelah kiri. Wa qul ma taqaddam waj'al badala abwaaba rahmatik. Baca seperti doa mau masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ghfirli dzunubi. Kalau mau masuk kan waftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar diganti waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakan untukku pintu fadilah-fadilahmu. Di dalam masjid kita nyari rahmatnya Allah, di luar masjid kita nyari anugerah-anugerah yang lainnya. Anugerah-anugerah yang lainnya. Para ulama kita itu untuk mencontohkan apa yang diperintahkan sama Allah Ta'ala. Ketika orang sholat Jumat niku nggih, wa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Keluarlah kalian dari masjid-masjidnya Allah dan cari karunia-Nya Allah Ta'ala di semua tempat. Maka para ulama itu banyak di antara mereka setelah selesai sholat
Jumat itu mesti nyempetne beli sesuatu. Nggih, nyempetkan beli sesuatu atau menjual sesuatu, jualan atau beli. Istilahnya jual beli, karena itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu waktu yang paling sebelum nggih, sesudah nggih, sesudah sholat Jumat. Lek sebelum sholat Jumat haram hukumnya. Nggih, jadi arep budal di masjid sudah apalagi kalau sudah masuk adzan, nggih, baik itu adzan pertama ataupun adzan kedua, ini transaksi apapun haram dan tidak sah hukumnya. Ya, jadi transaksi sama orang-orang yang punya kewajiban untuk sholat Jumat itu hukumnya haram dan tidak sah. Lah tidak sah berarti haram. Ya, kalau tidak sah transaksinya haram. Kalau kita jadikan duit beli sesuatu, ini hukumnya jadi haram. Jadi kalau misalkan pas waktu adzan pertama sampai selesainya sholat Jumat itu jangan bikin transaksi apapun dengan para laki-laki. Jangan mau pergi pas orang-orang Jumatan mau belanja, misalkan mesen Grab, bapak Grabnya laki-laki, nggih. Jangan apa yo sopan Pak, muslim apa kafir. Nah, kan yo ndak sopan gitu. Nah, apalagi kebanyakan kita di negeri kita ini banyakan orang muslimnya ketimbang non muslimnya. Maka kalau misalkan kita waktu itu, nggih, ternyata yang nyopir ini orang yang punya kewajiban untuk sholat Jumat dan kita menggunakan jasanya di waktu yang diharamkan sama Allah Ta'ala, transaksi kita hukumnya haram. Transaksi kita hukumnya haram. Uang yang jenengan berikan kepada dia hukumnya haram. Jenengan pakai jasanya itu tadi juga hukumnya adalah haram. Makanya kalau misalkan pas waktunya sholat Jumat itu mendingan tidak bikin transaksi apapun dengan para laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan masih sah. Kalau perempuan sama perempuan sah hukumnya. Tapi kalau sama laki-laki, karena khitabnya sholat Jumat itu kewajibannya di laki-laki, maka hukumnya jadi tidak sah. Tapi setelahnya malah dianjurkan. Para ulama itu selesai sholat gitu beli sesuatu. Nyari rahmatnya Allah Ta'ala di semua tempat. Abu Afam wazid a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudi. Dan setelah itu tambahi nggih, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik, ditambahi dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudi. Ya Allah, lindungi saya dari godaannya setan dan juga tentara-tentaranya setan. Karena dikatakan ketika seseorang keluar dari masjid, istahwadahu syaitan. Setan ini wes jejer-jejer antri untuk mengalahkan dia atau narik dia ke sana kemari. Makanya kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala dari yang namanya godaannya setan. Faqul wa idza sami'tal mu'adzin faqul mithla ma yaqul illa fil hay'alatain faqul la haula wala quwata illa billah wallahu a'lam bishawab.